Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membuka presentasi. Itu dari teknik paralel MRI. Di sini diambil dari jurnal analisis pembobotan T2 turbo spin echo atau TSE brain MRI potongan aksial dengan penggunaan sensitivity encoding sense dan tanpa penggunaan band. Evaluasi pada signal to noise ratio atau SNR dan scan time. Jurnal ini diambil dari GMAT yang ditulis sama Susanto Fani. Yang pertama kan presentasi yaitu Mbak Ratna. Mbak Ratna dipersilakan. Iya, terbelakang pemeriksaan MRI 90% dilakukan pada organ kepala dan vertebra, sedangkan sisanya untuk pemeriksaan organ yang lain. MRI kepala, khususnya brain, potongan aksial merupakan gold standard, karena lebih jelas dibanding dengan potongan yang lain. Tetapi untuk MRI memiliki scan time waktu yang lama. Pemeriksaan MRI kepala, pulsa sekuen yang digunakan salah satunya adalah TSE dengan pembobotan T2. Sequence TSE banyak digunakan untuk citra pembobotan T2 dikarenakan nilai scan time yang digunakan menjadi singkat dan meningkatkan nilai SNR. Nilai SNR dan scan time sangat berpengaruh terhadap kualitas citra yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai sinyal organ, maka SNR semakin tinggi, dan scan time-nya menjadi pendek yang dapat meningkatkan kualitas citra yang dihasilkan karena meminimalisir pergerakan selama pemeriksaan. Salah satu cara untuk mengurangi scan time adalah menggunakan teknik akuisisi paralel atau teknik paralel imaging. Teknik paralel imaging yang biasa digunakan salah satunya adalah sensitivity encoding atau SENSE. SENSE adalah salah satu teknik paralel imaging yang menggunakan citra yang dibentuk oleh coil phase array. Rekonstruksi SENSE dapat mempercepat pengisian K-space sehingga menyebabkan pengurangan scan time. Rekonstruksi citra SENSE menghasilkan kualitas citra dari segi kontras dan spesial resolusi yang sama dengan rekonstruksi citra standar, tetapi hanya membutuhkan waktu setengah, akan tetapi dapat mengurangi sinyal pada citra anatomi. Pengurangan SNR pada rekonstruksi SENSE dipengaruhi oleh penggunaan reduction factor atau jumlah elemen pada coil phase array yang digunakan. Teknik parallel imaging memanfaatkan elemen pada multiple coil penerima phase array dengan mengurangi baris fase encoding pada K-space sesuai faktor 1/R sehingga sampling tidak mengisi semua space. SENSE menyebabkan waktu akuisisi data menjadi berkurang dan menjadi lebih cepat sesuai R yang digunakan. Di unit radiologi Rumah Sakit Bintaro, pesawat MRI yang digunakan adalah Philips 1,5 Tesla. Protokol MRI brain rutin, teknik parallel imaging SENSE hanya digunakan pada sequence division weighted imaging. Sedangkan pada sequence yang lain, khususnya pada pembobotan T2 sequence TSE, teknik parallel imaging SENSE selalu tidak digunakan. Padahal secara teori penggunaan SENSE memiliki keuntungan dari segi scan time yang menjadi lebih singkat. Tujuan diskusi ini untuk mengetahui penggunaan SENSE dan tanpa penggunaan SENSE pada pembobotan T2 TSE brain MRI potongan aksial. Dan untuk mengevaluasi pada signal to noise ratio atau SNR dan scan time. Parallel magnetic resonance imaging atau PMRI. Teknik parallel imaging, metode untuk mempercepat akuisisi data MRI dengan prinsip mengurangi jumlah data K-space menggunakan phase array coil. Parallel imaging berguna untuk pencitraan bagian tubuh yang terpengaruh gerakan pernapasan pada peristaltik karena gerakan tersebut dapat mempengaruhi kualitas citra MRI.
Parallel imaging dapat mengurangi scan time dan meningkatkan resolusi spesial dengan meningkatkan jumlah langkah-langkah fase encoding. Parallel imaging membutuhkan sebuah coil khusus yang disebut dengan fast array coil. Fast array coil memiliki beberapa elemen receiver coil. Setiap coil memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap magnetisasi objek yang ada di dekatnya. Semakin jauh objek dari coil, maka sensitivitas coil akan menurun. Masing-masing coil tersebut memiliki SNR lokal yang tinggi, tetapi jangkauannya tidak homogen. Sehingga untuk memperluas dan mempertahankan FOV disusun beberapa receiver coil pada sebuah array. Setiap coil akan menghasilkan gambar yang akan digabungkan menjadi satu dengan intensitas yang homogen dengan sebuah metode untuk mempertahankan SNR. Langkah-langkah parallel imaging. Data cache space dilakukan under sample pada arah fase encoding untuk mengurangi scan time. Faktor akselerasi atau reduction factor adalah rasio jumlah data cache space yang diperlukan untuk gambar sampel penuh dengan jumlah yang dikumpulkan dalam akuisisi. Jika setiap baris lain pada cache space dikumpulkan, akuisisi dipercepat dengan faktor R sama dengan 2. Data diperoleh dengan menggunakan array of independent receiver channel atau menggunakan receiver coil yang homogen. Setiap channel receiver coil lebih sensitif terhadap volume spesifik jaringan yang dekat dengan coil, sehingga setiap coil dapat meningkatkan informasi spasial resolusi untuk rekonstruksi gambar. Algoritma khusus digunakan untuk menggabungkan data under sample dari masing-masing receiver coil ke dalam gambar yang direkonstruksikan dengan FOV penuh. Parameter pada parallel imaging. Reduction factor digunakan untuk mengurangi jumlah baris cache space yang diukur. Secara teoritis, reduction factor merupakan jumlah elemen pada fast array coil yang menyebabkan waktu scanning berkurang. Acceleration factor secara teori dibatasi oleh jumlah coil. Setiap coil harus memiliki variasi sensitivitas di sepanjang arah yang dipercepat. Geometry factor memengaruhi tingkat aplikasi amplifikasi noise yang terjadi sebagai akibat dari proses rekonstruksi. Geometri faktor menggambarkan kemampuan penggunaan konfigurasi coil untuk memisahkan piksel yang superposisi karena aliasing dan memberikan prioritas penilaian SNR dan menghasilkan kriteria penting dalam coil array. Geometri faktor dipengaruhi oleh penempatan coil yang berhubungan dengan posisi irisan, orientasi, dan arah fase encoding. Teknik sensor. Sensitivity encoding atau sensor adalah teknik paralel imaging yang melakukan pemisahan piksel aliasing pada domain gambar. Sensor menerapkan konsep sensitivitas coil untuk memisahkan piksel aliasing dan membentuk gambar FOV penuh. Acceleration faktor yang digunakan mempengaruhi jumlah piksel yang mengalami aliasing. Langkah pertama dalam rekonstruksi sensor adalah mendapatkan undersampling pada cache space yang menghasilkan gambar aliasing. Setiap coil memiliki nilai sensitivitas coil yang berbeda, tetapi nilai piksel gambar di lokasi A dan B tetap sama karena hanya ada satu objek. Nilai sensitivitas coil dapat diketahui menggunakan rumus kalibrasi, namun nilai piksel belum diketahui. Nilai sensitivitas piksel dapat diketahui dengan metode inversi aljabar dan matriks linier. Proses ini dilakukan untuk setiap set piksel aliasing dalam gambar sampai membentuk gambar yang tidak aliasing. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Baiklah, saya akan melanjutkan. Ini gambar rekonstruksi sensor. Jumlah piksel maksimum yang dapat disatukan satu sama lain atau acceleration faktor maksimum tidak boleh lebih besar dari jumlah receiver coil dalam sebuah fast array coil. Semakin banyak receiver coil yang digunakan pada sebuah fase array coil, maka semakin tinggi variasi acceleration factor yang bisa digunakan. Setiap receiver coil harus memiliki sensitivitas yang berbeda yang kemudian akan menyebabkan penurunan SNR.
Kemudian kelemahan utama pada rekonstruksi sensor adalah perlunya peta sensitivitas koil yang akurat. Kesalahan dalam peta sensitivitas koil akan menyebabkan artefak dalam bentuk aliasing residual dalam gambar FOV penuh. Lanjut. Kelebihan dari sensor, yang pertama mengurangi motion artifact karena teknik sensor mengurangi scan time sehingga meminimalkan penurunan kualitas gambar yang disebabkan gerakan pernapasan dan peristaltik usus. Kedua, mengoreksi sensitivitas kumparan yang heterogen karena pas array coil terdiri dari beberapa surface coil dan dapat menyebabkan perbedaan intensitas pada gambar dengan sensitivitas heterogen pada setiap coil. Teknik sensor menggunakan sensitivitas coil agar menghasilkan gambar akhir yang homogen. Kedua, yang kemudian penurunan efek filtering T2 karena pengurangan waktu fase encoding yang sesuai dengan pengurangan jarak echo dapat meningkatkan kualitas gambar dengan mengurangi blurring karena adanya filtering T2. Kemudian mengurangi chemical shift artifact pada sekuen EPI karena chemical shift artifact dapat terjadi di sepanjang arah fase encoding. Next. Kekurangan sensor. Pertama, semakin tinggi R faktor, maka semakin menurun SNR. Jika R faktor adalah 2, SNR berkurang sekitar 30%. Kemudian, faktor geometri, G faktor, mempengaruhi kualitas gambar. Faktor geometri menunjukkan kemampuan konfigurasi coil yang digunakan untuk memisahkan pixel aliasing. Pengaturan coil dan fase encoding adalah faktor utama yang mempengaruhi SNR. Kemudian, displacement artifact adalah intensitas linier melengkung pada lipatan gambar yang merupakan efek dari penilaian sensitivitas coil yang buruk. Kemudian, black hole artifact menggambarkan area intensitas fokus rendah pada gambar yang tidak terlipat, yang disebabkan karena pergerakan gas usus besar antara proses referensi scan dan protokol klinis reguler yang dipercepat sensor. Next. Di pembahasan yaitu penelitian pada 19 pasien MRI brain, klinis pada pembobatan T2 TSE MRI brain, potongan aksial antara penggunaan sensor dengan tanpa sensor, serta memperoleh hasil penilaian citra dengan menghitung nilai SNR dan scan time. Next. Hasil uji nilai SNR dan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kepercayaan confidence level 95%. Alpha sama dengan 5%, menunjukkan bahwa nilai kemaknaan p-value lebih besar dari alpha, p besar dari 0,05 dari dua kelompok data masing-masing pembuatan T2 TSE menggunakan sensor sebesar 0,068 dan tanpa sensor yaitu 0,103. Next. Hasil SPSS uji T berpasangan. H0 ditolak. Ada perbedaan pada nilai SNR secara keseluruhan dengan nilai kemaknaan 0,000 atau pi kecil dari 0,05 pada pembobotan T2 TSE MRI brain potongan aksial antara penggunaan sensor dengan tanpa sensor. Perbedaan dikarenakan encoding citra pembobotan T2 TSE antara penggunaan sensor dengan tanpa sensor yang berbeda, sesuai dengan Westbrook DKK 2011. Penurunan SNR pada citra pembobotan T2 TSE menggunakan sensor sesuai dengan Rian DKK 2005. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Farul. Penurunan nilai SNR pembuatan T2 sekuen TSE menggunakan sensor sebesar 1/1,5
dikarenakan penggunaan reduction faktor 2 dan geometri faktor 1 sesuai dengan Weakness dan kawan-kawan 2003. Penurunan SNR pada citra pembobotan T2 TSE menggunakan Sensei tidak menyebabkan kualitas citra yang berbeda dibandingkan pada citra pembobotan T2 TSE standar tanpa Sensei sesuai dengan Bruckner dan kawan-kawan 2005. Next. Hasil uji terdapat perbedaan nilai scan time pada pembuatan T2 turbo spin echo MRI brain potongan aksial antara penggunaan sensitivity encoding dengan tanpa sensitivity encoding dengan selisih waktu akuisisi sebesar 1 menit 24 detik atau 49,01%. Perbedaan tersebut dikarenakan teknik akuisisi antara menggunakan sensitivity encoding dan tanpa menggunakan sensitivity encoding yang berbeda, atau dengan dari Westbrook 2011. Pengurangan scan time pada pembuatan T2 sequence turbo spin echo dengan menggunakan sensitivity encoding sesuai dengan Molil dan kawan-kawan 2011. Menurut Rian dan kawan-kawan 2005 bahwa teknik yang cepat memiliki keuntungan tidak hanya dari mengurangi adanya pergerakan, tetapi juga potensi untuk mengurangi waktu akuisisi. Penggunaan teknik sensitivity encoding pada pembobotan itu turbo speed echo pemeriksaan MRI brain potongan aksial dapat digunakan sebagai pengganti pembobot itu turbo spin echo standar tanpa sensitivity encoding yang bisa digunakan, khususnya untuk pasien non-kooperatif dari IGD yang membutuhkan waktu pemeriksaan yang cepat. Kesimpulan, ada perbedaan SNR pada pembobotan T2 turbo spin echo MRI brain potongan aksial antara penggunaan sensitivity encoding dengan tanpa sensitivity encoding. Selanjutnya, ada perbedaan scan time pada pembuatan T2 turbo spin echo MRI brain potongan aksial antara penggunaan sensitivity encoding dengan tanpa sensitivity encoding. Saran. Banyak teknik lain yang tersedia untuk mengurangi waktu akuisisi, tetapi perlu ditelusuri lagi dari pilihan ini sebelum beralih ke paralel pencitraan. Referensinya dari Recent Advance in Parallel Imaging for MRI dari Hamilton dan Lanscone, kemudian dari analis pembobotan T2 turbo spin echo brain MRI potongan aksial dengan penggunaan sensitivity encoding dan tanpa penggunaan dari Gunawan Susanto. Kemudian yang ketiga, Parallel Imaging in MRI Technology Application and Quality Control dari Janasak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya Mbak Ratna, Mbak Sinta, sama Mas Farul. Terus selanjutnya ada sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, waktunya dipersilakan. Saya mau nanya, Mas. Halo? Oh, iya. Ya. Ya, silakan. Silakan bertanya. Iya. Teknik paralel selain pada pemeriksaan brain biasanya dilakukan pada pemeriksaan apa ya, Mas?
Silakan yang mau jawab. Izin menjawab ya, Mas. Pada penggunaan teknik paralel ini mungkin salah satunya pada pemeriksaan MRA untuk mengatasi waktu akuisisi yang melebihi kapasitas hold pasien yang biasanya 19 detik dengan teknik paralel ini bisa jadi 10 detik. Silakan, apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya mau nanya, Mas. Ya, silakan. Mengapa teknik SENS pada pembobotan titik TSE pemeriksaan MRI brain, potongan aksial, digunakan terutama pada pasien non kooperatif? Terima kasih. Halo. Jawab, Mas. Ya, suaranya putus-putus ya. Izin menjawab ya, Mas ya. Ya. Jadi tadi pertanyaan dari Mbak Dina, mengapa biasanya penggunaan paralel itu dilakukan pada pemeriksaan pasien yang non-kooperatif ya Mbak ya pertanyaannya. Jadi untuk penggunaan teknik paralel ini sendiri, tadi kan tujuan utamanya adalah untuk mempersingkat waktu scanningnya atau waktu pemeriksaannya. Jadi pada pasien-pasien yang non-kooperatif itu kan biasanya dia tidak bisa mengendalikan, misalnya kita beri dia instruksi untuk diam, biasanya dia udah nggak sadar, nggak bisa diajak komunikasi gitu kan kalau pasien-pasien biasanya pada non-kooperatif itu. Nah, tujuannya di sini penggunaan paralel adalah untuk mengurangi scan time yang harapannya nanti bisa meminimalisir adanya motion artifact yang disebabkan karena gerakan yang tidak sadar dari pasien yang non-kooperatif. Seperti itu Mbak Dina. Terima kasih. Apa bisa dimengerti Mbak Dina? Iya, bisa, Mas. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi mungkin? Ada yang masih mau didiskusikan lagi atau ditanyakan? Silakan. Mas, izin mau bertanya? Ya, silakan. Mengapa penurunan SNR pada citra pembobotan T2 TSE menggunakan sense tidak menyebabkan kualitas citranya itu berbeda dibandingkan pada citra pembobotan T2 TSE standar tanpa sense, Mas? Makasih. Ya, silakan ada yang mau menjawab. Ya, jawab lagi ya Mas. Ya, silakan. Oke, jadi tadi pertanyaan kenapa penurunan SNR pada hasil citra yang menggunakan SENS itu tidak berpengaruh gitu ya, tidak terlalu menghasilkan perbedaan gambar yang signifikan dengan tanpa menggunakan SENS. Jadi untuk paralel imaging ini kan dia intinya menggunakan coil path ray. Nah, coil path ray ini yang dapat menyediakan informasi spasial pada citra yang dibutuhkan dalam transformasi Fourier MR imaging. Atau dengan kata lain, teknik paralel imaging ini menyebabkan atau menghasilkan pengurangan baris pada fase encodingnya, tetapi dia tidak menghasilkan kualitas dan spasial resolusi yang berbeda atau masih tetap menghasilkan hasil citra yang masih representatif. Seperti itu, Mas. Terima kasih atas jawabannya Mbak Inces. Apa Mbak Siska sudah paham? Bisa dimengerti? Halo Mbak Siska. Iya. Apa sudah dimengerti jawabannya? Iya, sudah, Mas. Ya, terima kasih.
Selanjutnya, ada mau didiskusikan lagi? Atau saya sendiri ya yang nanya ya? Mungkin nanti teman-teman yang bantu menjawab. Kelemahan utama dari rekonstruksi sense ini salah satunya biasanya kan menimbulkan artefak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada alternatif lain? Terima kasih. Bisa dibantu jawab. Bantu jawab, Mas. Ya, Kayaknya silakan. artefak itu dapat dikurangi dengan memperoleh informasi dibutuhkan untuk menghitung peta sensitivitas dan menggunakan peta baru dalam rekonstruksi. Ya, terima kasih Mbak Dina. Udah 4 pertanyaan. Apa ada yang mau sharing atau gimana? Sebelumnya saya simpulkan dulu dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama itu sebenarnya ada penggunaan teknik paralel selain pada pencitraan brain bisa juga dilakukan pada pemeriksaan apa? Mungkin salah satunya pada pemeriksaan MRA untuk mengatasi waktu akuisisi yang melebihi kapasitas dari whole pasien. Yang biasanya 19 detik dengan teknik paralel ini mungkin bisa menjadi 10 detik. Terus tadi ada lagi pertanyaan, mengapa teknik sense pada pembuatan T2 TSE, pemeriksaan MRI brain, potongan aksial digunakan terutama pada pasien non-kooperatif? Jawabannya, karena pengurangan waktu akuisisi pada teknik sense dapat meminimalisir artefak karena pergerakan kepala pasien. Terus tadi ada pertanyaan juga, mengapa penurunan SNR pada citra pembuatan T2 TSE menggunakan sense tidak menyebabkan kualitas citra yang berbeda dibandingkan pada citra pembuatan T2 TSE standar tanpa sense? Mungkin intinya tadi jawabannya karena adanya sensitivitas spasial dari coil phase array yang digunakan untuk menyediakan informasi spasial pada citra yang akan dibutuhkan dalam transformasi Fourier MR imaging. Dengan kata lain, teknik parallel imaging menyebabkan pengurangan baris fase encoding dengan tetap menghasilkan kualitas dan spasial resolusi yang baik. Terus tadi yang terakhir pertanyaannya, kelemahan utama dari rekonstruksi sense ini salah satunya bisa menimbulkan artefak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada alternatif lain? Jawabannya, artefak dapat dikurangi dengan memperoleh kembali informasi yang dibutuhkan untuk menghitung peta sensitivitas dan menggunakan peta baru dalam rekonstruksi. Mungkin itu tadi kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf karena mungkin sebagian dari kami juga belum megang MRI ya. Terus apalagi teknik paralel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Udah ya.